Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Zamarandisi dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi, kelas 11 MIPA 3. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Makna dari tiga konsep tersebut adalah A. Politik luar negeri, seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri, keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, dan Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Pengertian de facto dan de jure adalah: de facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. De jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain, berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. 2. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Hubungan internasional Indonesia diarahkan untuk hal-hal berikut. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Pembentukan masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul
di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Pemikiran para pendiri negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasari oleh kenyataan bahwa negara yang baru merdeka kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Pada awal pendirian Negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan menyungsung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu juga, Dr. Handes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Kedua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa berikut yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Pernah keluar keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Memperaksarai penyelenggaraan KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Di sini KAA diikuti oleh 29 negara. Dasar-Sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada 18 sampai 25 April 1955 di Bandung, Indonesia. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai Ketua GNB. D. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB.
dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, dan lain-lain. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. F. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. G. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, misalnya OKI, OPEC, dan APEC. H. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, bergantung dari sifat organisasi tersebut. Organisasi internasional mempunyai corak, diantaranya adalah corak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional adalah peran Indonesia di PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda. Pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas di dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk kunci yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Royan-Royan. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC, Dewan ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi di Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap di PBB pada periode 1974 sampai 1975, dan yang kedua pada periode 1995 sampai 1996, dan yang ketiga pada periode 2007 sampai 2009. Di Komisi Hukum Internasional, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusumatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Lalu Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara.
Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Indonesia juga selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, diantaranya sebagai berikut. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN, yaitu Deklarasi ASEAN Bali dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama, dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. Lalu yang terakhir adalah KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2008. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 2. Sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 1976, Bali Concord 2 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dan yang ketiga adalah peran serta Indonesia dalam GNB atau Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Dan untuk itu, Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip GNB. GNB mempunyai arti yang khusus bagi negara Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral, yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu juga, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.